dengan dibacanya tadi Rotipul Atas, jadi pian yang merasa belum berijazah karena disaut dengan qabil tu lah atau kuterima. Jadi bacaan Rotipul Atas yang kayak tadi ini yang merasa belum, membacanya sekurang-kurangnya sehari semalaman sekali Rotipul Atas ini. Jadi fadilatnya sesuai dengan keadaan kita yang akhir zaman ini nah, mengatasi krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis keamanan. Jadi kalau pian betakun lawan orang-orang di mungkin tulak baungkus ke Hadramaut sana berapa puluh juta habis tuh. Betakun apa caranya amaliyah yang kawa mengatasi krisis di dunia sekarang ini, baik krisis ekonomi, kesehatan maupun tentang urusan kejahatan, keamanan. Maka biasanya bubuhan Habib-habib di Hadramaut itu menjulung amaliyah ratib-ratiban. Bisa ratib haddad, bisa ratib atas dijulung. Nah, maka jadi ratibul atas ini fadilatnya mengatasi 3 krisis tadi, krisis keamanan, ekonomi, dan kesehatan. Itu di dunia, sedangkan di akhirat husnul khotimah. Nah, itu di akhirat insya Allah ini ujar guru sekumpul lah, ujar guru sekumpul amaliyah yang penting itu, yang dicari itu jangan hendak sugih aja terus, hendak yang sihat aja terus, tapi yang kita cari itu adalah husnul khotimah itu. Nah, maka di antara amalan supaya husnul khotimah adalah mengamalkan Rotipul Atas. Maka dengan ijazah sanad yang ada di belakang sini sudah ada tulisan sanadnya, ditulisakan dari mana ulun mengambil. Nah, ulun mengambil sanad ijazah ini dari beberapa guru. Nah, di antaranya dari guru ulun Al-Alimul Fadil Munawwar, guru Kubah, ayah guru Kubah. Terus sampai ini ada catatannya di belakang sini, pian baca seorang. Nah, atas sanad ijazah ini ulun ijazahkan kepada pian barataan. Apabila kaina minggu-minggu kaina ada yang datang kada sempat beijazah aja, misalnya leh kalau hendak beijazah pulang kada apa-apa, sudah tahun 4 dia sudah diijazahkan secara umum seluruhnya. Jadi siapa aja hendak mengamalkan boleh. Pian hendak membawa ini misalnya ke kampung halaman kemana, misalnya membawa hendak ke Kutub Utara, akan membawa menjulungi keluarga, julungi aja. Jadi ini sudah umum sudah. Nah, cuma mun pian menjulungi lawan keluarga, padahi caranya membaca. Nang kini membaca. Nah, cara membaca yang kayak tadi sudah dicontohkan. Enggak itu caranya. Jadi asal bujur aja membacanya, insyaallah bagus, bermanfaat. Enggak itu. Nah, sedangkan kitab yang kita baca adalah kitab Sifat 20 karangan Habib Osman Batawi. Ini kitab yang dilajarakan di sekumpul itu 3 kali bulik lah, laki-laki 2 kali tamat, bibinian sekali tamat. Kitab Habib Osman Batawi ini nih. Jadi paling bagus basic kitabnya basic, mengikuti amun kawa, amun kada kawa dikawakan isi kitab. Sebab kalau kita mengikuti kitab itu berkahnya banyak, arti berkah banyak tuh pahalanya banyak pada kada mengikuti kitab. Mun kita kada mengikuti kitab biasanya bisa taguring. Nah, yang berkitab yang bisa teguring, apalagi mun kada mengikuti kitab mungkin nyai paling dapatnya angin daras nih hujan-hujan pulang mungkin kita guring. Maka mun ulun lihat banyak guring, ulun guring juga tegernya. Guring berataan lah. Insyaallah di Kecipir nih kalaunya umur panjang ya, kalau sehat badan, lancar segala urusan, insyaallah kita bila sudah tamat ini kita ijazahkan ini kitab ini nah. Diijazahkan di Kecipir ini bila sudah tamat kitab Sifat 20 ini. Ini ada ijazahnya juga lah. Insyaallah. Ijazah kitabnya. Lain ijazah zikir lain lagi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi. Maksud melengkapi itu menghimpun segala nikmatnya. Maka pengarang kitab Habib Osman Batawi memulai kitabnya dengan memuji Allah.
Nah, apabila ujar sidin Allah dipuji, maka akan timbul faedah yang kedua, yaitu lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Nah, jadi mun Allah tuh dipuji, bertambah nikmat sidin julungi. Dan salawat yang akmal, yang paling sempurna, beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du. Jadi ulama-ulama bahari maulah mukaddimah itu lengkap. Di mukaddimah ketahuan bahwa sidin itu ahlus sunnah wal jamaah. Kalaunya ada bubuhan golongan tertentu yang kadang mau membuat keluarganya. Nah, ahlus sunnah membuat keluarganya. Ada juga golongan tertentu yang kadang membuat sahabatnya. Keluarganya aja sahabat berempat. Nah, maka ahlus sunnah membuat sahabatnya. Jadi sahabatnya ada, keluarganya ada. Itu ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar. Nikmat Allah yang paling ganal kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, ini sepakat ulama fikih. Nah, jadi para fuqaha ahli fikih sepakat nikmat yang paling ganal tuh kita nih diberi Allah, ditakdirkan oleh Allah beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu nikmat paling ganal. Sepakat sudah para ulama fikih. Tapi kalau ulama tasawuf lain lagi, beda pendapat. Nikmat yang paling ganal itu zuhurun nabi fil ardh. Lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW di muka bumi, itu yang paling ganal nikmat. Apakah ini berbeda? Kada berbeda, ada hubungannya. Jadi ujar orang tasawuf, amun kadada nabi, siapa yang menyampaikan iman dan Islam itu kepada nyawa, maka yang paling ganal nikmat bukan hanya melebihi dari iman dan Islam, yaitu adanya nabi itu. Nah, mun dipikir-pikir bujur juga ya kalau pikirkan halus pian. Nah, cuma bujur ya keduanya. Sebab keduanya itu Islam dan beriman lawan Tuhan, itu nikmat keduanya itu telah dijadikan oleh Allah Tuhan Azza wa Jalla menjadi sebab kita memasuki surga dengan kekal di dalamnya. Jadi mun Islam kadada di diri kita bisa transit dulu di neraka. Mun iman aja ada tuh, nah Islam kadada bisa transit di neraka. Tapi kalaunya imannya kadada, kekal di neraka. Nah, dengan barakat ada Islam dan nikmat iman tadi di diri kita, maka kita tadi masuk surga. Nah, maka disebutlah Islam dan iman ini nikmat yang paling ganal, menjadi sebab kita masuk surga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka. Jadi ada pertanyaan, kenapa orang itu masuk neraka? Karena kada bujur Islamnya dan kada bujur imannya. Nah, itu nya. Atau sama sekali kada beriman dan kada berislam. Tetapi jasidin padahkan di sini, orang yang beriman dan berislam itu ada praktiknya. Apa itu praktiknya? Dengan membuat taat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi mun mengaku Islam, mengaku beriman lawan Tuhan, dengan nabinya mengaku beriman, tapi kada ada taat di dirinya, maka kada bujur pengakuan ajenarnya. Maka wajiblah. Nah, oleh karena itu wajiblah atas tiap-tiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf ini orang yang sudah balik sampai umurnya dan berakal, ada akalnya ada, umurnya sampai ke mana umurnya? Sampai kepada kalaunya laki-laki pernah keluar sperma sekali, sperma aja kita balik narannya, biar umurnya misalnya 11 tahun. Kalau perempuan pernah haid sekali, balik narannya. Kalau laki-laki dan perempuan misalnya kada pernah keluar sperma, kada pernah haid, maka baliknya tuh dengan umur dilihati. Oh, lihati bila sudah 15 tahun walaupun kada pernah keluar haid, kada pernah keluar sperma, dihukumi balik 15 tahun hijriah. Nah, imbah itu pulang orangnya berakal, akil, maka disebut mukallaf. Apa itu mukallaf? Waktu itu orang yang sudah akil balik nih, makanya dibebani
menggawi pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah dan dibebani menjauhi larangan-larangan yang disuruh Allah menghindarinya. Nah, itu yang disebut mukallaf narnya. Jadi ketika kita merasa bakal, wajib kita mengerjakan perintah Allah yang diwajibkan. Jadi mungkin kita kada menggawi, mungkin kita kada bakal, atau belum balik. Tapi ketika berjanggut panjang sampai belum balik ngalih juga. Berapa kali membalik sudah. Nah, jadi wajiblah jasidin atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik, bahwa ia mengetahui. Nah, tahunya tuh wajib akan segala rukun Islam. Ada penjabarannya kena nih, sebagaimana tersebut di bawah ini. Demikian pula wajib ia mengetahui segala rukun iman, sebagaimana akan tersebut di bawah ini. Supaya kenapa kita diwajibkan tahu rukun Islam dan rukun iman? Supaya bisa atau boleh ia atau menjadi ia bisa memberi syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ini kan kada pernah meminta beriman lawan Tuhan, kada pernah meminta supaya masuk Islam. Ya kalau timbul otomatis ya, maka pelajarilah Islam kita, bujur-bujur pahamilah iman kita yang pernah kita kada pernah meminta ini. Nah, amun kita kada bujur-bujur mempelajari Islam yang dijulung Tuhan gratis, kada menukar, kada meminta, dijulungi iman kepada Allah dan Rasulnya gratis, kada menukar, kada meminta, pelajari iman dan Islam. Itulah tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan cara apa syukurnya? Dengan cara mengamalkan amalan-amalan keduanya. Jadi rukun Islam ada amaliyahnya, rukun iman ada amaliyahnya. Yang semua itu terhenti. Arti terhenti itu ditentukan, tulis di bawah terhenti itu ditentukan makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu. Artinya ditentukan makbulnya itu maksudnya penentuan diterimanya itu nah dengan kita mengetahui pemahaman rukun Islam dan rukun iman. Jadi orang tuh Islam tapi kada belajar bujur-bujur rukun Islam, beriman tapi kada bujur-bujur mendalami iman kepada Allah, maka amalan-amalan yang keduanya tadi boleh jadi kada diterima oleh Allah karena penentuannya tadi terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu. Arti pengetahuan itu tahu, paham napa garang Islam, napa iman. Nah, itu maksudnya, maksud terhenti di situ ditentukan oleh diterimanya dengan sebab mengetahui. Pengetahuan itu mengetahui. Maka tahu tuh al ilmu bita'allum. Itu kaidah sudah tuh. Paham lawan ilmu apa aja itu syaratnya belajar. Kada kawa mahantai aja di rumah, galing-galing di rumah, kada kawa, harus belajar, wajib belajar. Nah, jadi itu termasuk pekerjaan kita yang akil balik ini. Karena pulang bila kita nih misalnya paham, mengerti, sudah bisi anak bisi bini yang laki nih, maka laki pun bakal wajiban melajari anak bini. Barang seminggu sekali pian di sini paham sudah belajar misalnya. Nah, maka seminggu sekali melajari bini, khusus malam Jumat melajari bini. Biar jadwal sebelum betinju. Nah, emaknya ya. Pon jawabannya. Kita belajar dulu lah, inggih ya. Nah, lalu belajar dulu setengah jam belajar. Jadi orang mengira lawas pondon itu lih aja. Anunya permainan durasinya nih. Padahal belajar rukun Islam. Tapi si andaknya di Kalambo belajar, oh kayak ini inggih jatah tawan. Nah, rame gitu ya kalau anak ada pulang lajari juga anak. Siapa yang tugas wajib melajari ini? Abah. Nah, abah yang wajib melajari. Nah, makanya bagi orang-orang apalagi yang belum kawin, nah bisa dia siap-siap dulu ya kalau paham-paham sifat 20 yang belum kawin nih. Nah, siap-siap dulu. Jadi ibarat kawin itu kan tinggal mencocokkan tumbak aja lagi. Ada masalah lagi kan ilmunya sudah ada gitu nah. Kamu sudah kawin bang tapi belum belajar, lah kasih hadir ya kalau belajaran juga. Ada ya aku katuhan aja yang Tuhan tujuan jangan sampai tadahulu Ijrail datang ini nak. Tadahulu Ijrail. Nah, ke bawah lagi kita. Itu jam tuh rusak kah? Buat jam Majapahit saku nih. Itu 2:30 lah. Mana yang jamnya asli nih?
Karena ulun kada tahu timbul lawas bener tuh guru tuh orang sudah isa limpat aja. Nah, jadi paling menjangangi ya kalau. Nah, belum isa ya kalau. Kita hari ini beremian ya dulu belum lagi hanya mukadimah aja nih. Belum iyaan lagi. Pemanasan ibarat kuntau tuh kuda-kuda aja nya. Rukun Islam. Nah, anak-anak tika tuh. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sembahyang 5 waktu. Yang ketiga puasa Ramadan. Yang keempat memberi zakat. Yang kelima naik haji bila mampu. Mampu tapi kada aman, kada wajib juga. Aman tapi kada mampu maginnya Kasih wajib, maka kada mampu, kada aman, pulang kada usah dikarasi. Nah, itu urusan haji. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Jadi mengucap 2 kalimat syahadat itu dimuntung. Itu sesudah di hati paham dan mengerti. Hanya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, jadi sakurang-kurangnya, tapi amunnya kita belum paham, mengucap barang dulu, mudah-mudahan kaina paham. Nah, jadi sakurang-kurang ingat lawan Tuhan tuh ada tahapan-tahapannya. Nah, pertama sadar dulu, tersadarkan dulu. Nah, kayak apa supaya sadar? Ya kita belajar. Jadi mengucap 2 kalimat syahadat inilah sumber kenapa ada pelajaran sifat 20. Jadi tauhid kepada Allah itu sumbernya di mengucap 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama. Kalau pengen ada ujian nasional, di mana aja datangnya pelajaran sifat 20 aja, anunya dalil sumber rujukan asal muasalnya di mana, rujukan aja di mana aja, rujuk seorang sebetulnya. Nah, di rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat itu kada asal baca, Bang, ada pelajarannya. Maka para ulama tuh berijtihad memikirkan maulah metode supaya ucapan 2 kalimat syahadat itu bujur-bujur bermakna dan bermaksud. Nah, maka timbullah pelajaran-pelajaran tauhid. Yaitulah yang disebut juga ilmu usuluddin. Nah, atau ilmu tauhid. Dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Nah, itu yang dimaksud di kitab ini kita pelajarannya. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya. Jadi Allah tuh berisi sifat wajib 20. Nah, itu wajib dipinan duit. Bedahulu ulun nama mandir. Nah, jadi supaya jangan salah paham, kena bepandir tuh di buncu-buncu, tapi kada buncu sini panglah buncu kutub utara. Mentujuh berarti Allah tuh besi sifat 20 aja tuh, membatasi sifat Tuhan ya. Kada nangka itu. Makanya kena bilanya hadir terus supaya jangan gagal paham. Nah, supaya jangan gagal pahamnya bisa nangka itu membatasi sifat Tuhan 20 aja tuh, sifat Tuhan tuh banyak aja. Hadang dulu mulai, dengari dulu nah. Belum tuntung lagi kisahnya. Jadi 20 sifat itu tuh perwakilannya sudah dianggap oleh para ulama. Kita 20 sifat saja belum tuntung belajar, apalagi hendak kebanyakan. Ya kalau sifat 20 aja kada habis-habisnya kita, kada tamat-tamatnya, apalagi mau hendak kebanyakan. Jadi ujar Habib Usman Batawi, Sidin ujar guru Sidin ujar Sidin, terus sampai kepada para sahabat sampai kepada Nabi. Nah, apa ujar Nabi? Allah Ta'ala secara garis besar mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang kadakawa dihitung banyaknya. Satu. Yang kedua, mustahil Allah bersifat kekurangan. Nah, amun kadakawa dihitung banyaknya, kayak apa kita mengenal Tuhan? Kebanyakan. Nah, maka para ulama pun membatasi sekadar batas kemampuan manusia. Dipikirkan, diijtihadkan mana yang paling mewakili, timbullah 20 sifat. Maka bila paham 20 sifat tuh, cukuplah sudah kita mengenal Allah. Nah, kayak itu maksudnya. Jadi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya. Yang wajib 20 baginya, dan yang mustahil 20 juga padanya, dan yang harusnya jais lah padanya tuh 1. Berarti berapa sudah? 41 ya kalau ya kada.
kita berhitung dulu. Nah, demikian pula yang wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam berapa? 4. Dan yang mustahil 4. Dan yang harus 1. 9. 41 tambah 9 50. Nah 50 ini yang disebut aqaidul iman. Nah sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekaliannya itu yang ke-50 itu masuk pada makna 2 kalimat syahadat jua adanya. Nah dari situ gini dulu lah, sepakat dikit aja kalau berbunyi tadi titit yang nyurampih itu. Kita hari ini beremian dulu pembukaan ya Allah. Nah insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa lik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.